Kalau ditanya kapan tahap penyelenggaraan pemilu dimulai, jadi tahap penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ini tertuang dalam pasal 167 ayat 6. Kalau ditanya kapan tahapan jadwal pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu ditetapkan oleh KPU, ini tertuang dalam pasal 176 ayat 4. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi 18 bulan sebelum pemungutan suara itu sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu yang akan ikut menjadi peserta pemilu. Jadi 18 bulan. Waktu penetapan parpol menjadi peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, pasal 179 ayat 2. KPU membuka pendaftaran calon anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi DPD di tiap provinsi itu sudah diatur menjadi 4 orang. Jadi kapan waktunya KPU membuka pendaftaran calon anggota DPD? Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ini tertuang dalam pasal 258 ayat 3. Kalau ditanya berapa usia dan pendidikan minimal untuk calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden dan wakil presiden, satu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD usia minimal adalah 21 tahun dengan pendidikan paling rendah SLTA sederajat, bisa madrasah aliyah, bisa SMK, bisa SMA, paket C juga ya, itu kan sederajat dengan SMA. 2. Calon presiden dan wakil presiden usia minimal 40 tahun dengan pendidikan paling rendah SLTA sederajat. Itu adalah calon presiden dan wakil presiden usia minimal 40 tahun dengan pendidikan paling rendah SLTA. Ini sebelum ada gugatan di Mahkamah Konstitusi ya. Ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setelah adanya gugatan gugatan di Mahkamah Konstitusi pada saat ini, pada pemilu 2024 ini, bisa calon presiden dan wakil presiden itu minimal usia 35 tahun setelah mengalami gugatan di digugat oleh warga negara di Mahkamah Konstitusi. Kalau ditanya berapa jumlah dukungan kalau mau menjadi anggota DPD. Untuk menjadi anggota DPD, dukungan minimal adalah sebagai berikut. Ini tertuang dalam pasal 183 ayat 1 poin A sampai dengan E. 1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. Yang kedua, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. Yang ketiga, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang harus mendapat dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. Yang keempat, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta
sampai dengan 15 juta, orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 pemilih. Yang kelima, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. Apabila daftar calon sudah ditetapkan, ternyata terbukti dokumennya dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap, terus pertanyaannya apa sikap KPU? Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti adanya pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu oleh calon DPD, KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD. Putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetap. Nah, itu penjelasannya jika calon sudah ditetapkan tapi terbukti dokumen yang dinyatakan palsu atau berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat dan itu telah mendapatkan pengadilan dan telah mendapatkan keputusan dari pengadilan. Terus bagaimana KPU menyikapinya? Maka tadi kita jelaskan dalam hal ini putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu oleh calon DPD, KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD. Putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetap, berarti dia tetap masuk ke dalam DCT atau daftar calon tetap.